Tiada kata dan ucapan kecuali rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun di sela-sela hujan yang lebat ada gemuruh dan petir, sehingga sinyal ya ini hilang. Tapi alhamdulillah Gus minta doa ke teman-teman, berkat doa teman-teman hujan reda ya, petir juga habis dan sinyal muncul kembali Pak Maidi. Alhamdulillah ya. Ya memang ujian virtual Zoom ya semacam ini. Ujiannya adalah bagokil kan gitu, atau di internet ini ya. Tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus bersua sesama relawan dan juga terus mengisi kemerdekaan ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, terlebih kepada narasumber yang kami hormati dan kami takdimi, Ahil Kiram, Ibnul Kiram, Gus Rosad, yang tadi telah memberikan apresiasi mewakili tokoh lintas iman sebagai penasihat FKUB Kota Malang. Beliau ini meskipun PNS tapi sama dengan Gus ya. Mulai tahun 2000-an ya, bergerak awal reformasi seakan-akan bukan PNS, turba dari kampung ke kampung untuk memahamkan pemikiran Islam dan kebangsaan di Jawa Timur. Beliau pernah menjabat Ketua Forkom, Forum Komunikasi Ulama dan Masyarakat untuk Korwil, Koordinator Wilayah Jawa Timur, yang kebetulan Gus dipercaya sama pembina sebagai ketua umumnya. Dan juga kepada dulurku ya, Pak Bernard, ini asli arek Surabaya, terdampar di surga di Hongkong sana ya. Kalau terdampar di Madura atau di pucukan Banten kayak Gus ini ya, mungkin gak jadi surga, ini terdamparnya di Hongkong ya. Terima kasih Pak Bernard yang telah menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi di peringatan 2 tahun peringatan pelantikan beliaunya. Dan juga kepada abangku Bang Yanes ya. Ini dulurku yang sangat luar biasa. Berjuang dari dulu mulai sebelum Pak Jokowi ya jadi presiden. Semasa sebelum jadi gubernur. Tetapi sampai detik ini janji hanya tinggal janji, belum dapat jabatan, masih tetap saja terus setia, tidak pindah ke lain hati kepada Presiden Jokowi. Bravo WLJ, bravo Pak Yanes. Tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak C. Suhadi ya, Ketua Umum DPP Ninja. Beliau ini adalah yang nyeret Gus. Gus ini dulu Ketua Umum Forkom, Ketua wilayahnya Gus Rosad ini Jawa Timur. Jawa Tengah adalah Yai Tauhid ya. 2011 pembina pensiun, Gus ikut pensiun. 2014 turun gunung lagi untuk memenangkan Presiden Jokowi. Pembina nggak dapat tempat ya, Gus terpaksa tiarap kan gitu. Karena suruh pembina tiarap. Nah 2017 ini teman-teman Ninja ya nelpon Gus karena kondisi Jakarta gawat darurat waktu itu karena pilkada Ahok ya. Nah, Gus candain, ya kalau memang serius jemput aja Gus di Palembang sini kan gitu, di pojokan Banten Selatan. Alhamdulillah ternyata beneran satu mobil ngejemput Gus. Ya karena teman-teman ini niatnya semangat ya, niatnya ikhlas, niatnya beneran. Ya mau tidak mau, siap tidak siap. Gus mantan pejuang, mantannya dibuang ya. Jadi pejuang lagi kan begitu ya. Bersama teman-teman Ninja dan sama Pak Muhardi dan Pak Suhadi, Gus dijadikan penasehat ya pembinanya Ahok di Ninja ini, dan kita menghadiri saat deklarasi Ninja langsung di depan Ahok di kantor pemenangan utama sana, di rumah pemenangan Ahok, lupa Gus namanya apa namanya itu Pak Yanes, Faktor U ini Gus Rosatnya, rumah pemenangan dan itu rumah pemenangan Ahok di jalan, ya kok jadi lupa ini, mau sering ke sana ya. Nah, Jalan Lembang, terima kasih. Yang menjawab itu berarti umurnya masih muda itu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah juga ya. Di saat itu bangga dan luar biasa kepada Ahok. Karena di awal tahun 2000-an Gus membantu Ahok diberi tanah 20 hektar untuk pesantren. Ya, itu yang Gus istilahnya minta waktu bantu bersama kiai-kiai Jawa Timur di dalam pemenangan pilkada, bukan pilkada, waktu itu pilbub ya, pemilihan bupati di Beltim, Belitung Timur. Alhamdulillah waktu menang, Gus ditelepon ya, Gus suruh cari tanah mana yang sesuai. Tetapi karena Gus ini pejuang, nggak punya uang di Belitung Timur ya, Gus tidak punya saudara dan tidak punya uang beli semen. Akhirnya Gus serahkan kepada kiai-kiai yang ada di Belitung Timur sana. Nah ini Gus sampaikan, ternyata digoreng sama teman-temannya Gus yang khususnya alumni Gontor ya, alumni Tebuireng tidak. Sampai viral nama Gus ini begitu jelek ya di dunia pergontoran. Gus ini apa? Pendukung gubernur kafir kan gitu, gubernur Cina dan lain sebagainya. Wah sudah, nama Gus sudah hancur sekalian. Gus arek Surabaya, bonek, arek Madura ya. Daripada putih tulang lebih baik putih mata kan gitu ya. Akhirnya Gus rawe-rawe ratas, malang-malang putung, sekalian nyebur ya menjadi pejuangnya Ahok di Jakarta. Door to door ya, masuk ke muslimat-muslimat, memberikan pemahaman tentang wawasan keislaman dan kebangsaan di dalam pilkada ini ya, tentang politik identitas dan sebagainya. 5 kali Gus apa? Dicegat sama kelompok sebelah ini ya, sama Pak siapa itu? Pak Morgan. Nah, waktu itu Pak Kanjeng Norman datang waktu Gus minta tolong. Gus bersama emak-emak Ahoker ini ya. Emak-emak Ahoker lagi kampanye di jalan door to door ke daerah Pondok Indah. Wah, diusir sama kelompok Jawa lah ini. 1 mobil Gus gak mundur, 5 mobil Gus sendirian sama Pak Morgan yang tua, lainnya emak-emak terpaksa ya harus mundur. Kalau tidak emak-emak takut digebukin. Ini perjuangan yang luar biasa. Dan perjuangan ini terus sampai kepada mau pilpres. Kenapa peringatan pelantikan ini harus kita adakan? Karena ini benar-benar perjuangan yang sangat berdarah-darah. Mungkin bagi mereka yang tidak berjuang, pelantikan ini hal yang sesuatu yang biasa. Tetapi kalau yang berjuang lahir dan batin, tanpa pamrih berharap jabatan atau tidak, tetapi merawat Indonesia dengan kebinekaannya dan Pancasila, serta menjauhkan Indonesia dari politik identitas ini dengan memenangkan Presiden Jokowi, sesuatu yang sangat besar, merupakan panggilan iman di dalam hubbul waton. Karena Gus sama sekali tidak punya kepentingan politik. Dapat jabatan, alhamdulillah. Tidak dapat jabatan, alhamdulillah. Ya, jadi Menteri Webinar Agama Cinta aja mengajak orang-orang untuk mencintai Indonesia, mencintai Pancasila, mencintai Bhinneka Tunggal Ika, sudah senang. Meskipun tidak ada yang ngangkat, Gus ajak. Meskipun yang ikut dulu 500 orang, alhamdulillah, ya, 300 alhamdulillah, 100 alhamdulillah, ataupun kayak saat ini tinggal berapa ini? Tinggal 40-50 orang, ya gak ada masalah. Karena berjuang itu tidak menghitung, ya. Yang penting terus berjuang dan berjuang hingga terwujudnya impian daripada founding father kita, yaitu terwujudnya goyah daripada bangsa ini, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak kau dustakan, hei rakyat Indonesia yang nyinyir kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi inilah bukan presiden yang Jawa sentris. Kalau tadi ada narasumber dan juga penanya menyatakan, ya, Bang Daniel Agel tadi menyatakan waktu datang ke Aceh, seakan-akan Aceh ini jajah oleh orang Jawa. Kalau memang zaman Dom, zaman Orde Baru, pantas bisa jadi. Banyak teman-teman Gus itu orang tuanya ya, yang alumni dari Gontor ditembak oleh Dom. Kalau punya cerita itu, kalau kita gak terasa, akhirnya terbawa menjadi radikal juga. Karena cerita dari teman-teman kita yang di Gontor itu saat itu, yang orang tuanya bagaimana disiksa oleh Dom. Tetapi di zaman Presiden Jokowi, ya, ini bahkan
mudah-mudahan terwujud. Untuk pon selanjutnya ini akan ditaruh di Aceh. Dan yang kemarin di Papua, ini sesuatu lompatan yang sangat luar biasa. Menunjukkan pada dunia bahwa Papua adalah Indonesia, Papua adalah kita. Kucuran dana triliunan yang sebelumnya tidak nampak meskipun dana itu tulisannya ada. Untuk apa? Baik itu untuk operasi militer, baik itu untuk otsus, itu tulisannya saja triliunan untuk masyarakat Papua. Tapi nyatanya tidak kita lihat. Alhamdulillah, di pemerintahan Presiden Jokowi ini, jumlah nominal tidak jauh banding. Tetapi subhanallah, cukup nyata, semua mata rakyat Indonesia yang punya akal dan berakal waras pasti akan terbelalak. Hutan belantara yang tidak pernah dijamah pembangunan, dibangun jalan tol yang luar biasa oleh Presiden Jokowi. Tepuk tangan dulu ya kepada Bapak kita Presiden Jokowi. Ini adalah mimpi, dreaming daripada pendiri bangsa yang bisa diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Bukan hanya itu, perbatasan-perbatasan yang ada di Papua ini jauh tidak kalah bergengsi dengan negara sebelah. Ya, bahkan negara sebelah cukup ketinggalan jauh, baik itu Papua New Guinea ya. Dan juga venue. Dulu venue yang paling besar itu Jakarta. Nomor 2 Surabaya ya. Venue apa? Bung Tomo. Sekarang kalah. Venue Surabaya ini ya, yang asalnya di Gelora Pancasila sana, di GOR 10 November. Lah ini kan di merger, ditaruh di pinggiran, dibikin besar, bahkan dekat tempat sampah waktu itu ya, jadi masalah. Itu besar sekali. Tapi saat ini GOR Surabaya atau GOR Bung Tomo tidak ada apa-apanya. Ya, GOR yang dimiliki oleh Papua menjadi GOR terbesar nomor 2 setelah GBK. Bahkan mungkin tidak kalah dari GBK. Belum hal-hal yang lainnya pembangunan yang ada. Luar biasa. Terima kasih Presiden Jokowi. Dan tadi karena hadirnya Abang Da kita, yaitu Bang Sapayades dan juga Kanjeng Norman, yang kebetulan dalam beberapa pekan akhir ini di media sosialnya banyak membahas atau membantu masyarakat tentang tanah. Sehingga dalam diskusi ini banyak bicara tentang dunia pertanahan kan gitu, di samping dunia relawan ya. Cukup menarik. Mungkin kami mohon kepada Pak Yana sama Kanjeng Norman, kita ambil sesi khusus, kita ambil juga satu orang pertanahan, kita bicara tentang pertanahan di Indonesia. Dan perlu diketahui kepada semuanya, hanya di zaman Presiden Jokowi inilah rakyat diajari cara bagaimana bisa memiliki tanah. Oke, memang tanah itu milik buyut kita, datuk kita, embah-embah kita dulu. Tapi kalau kita tidak punya bukti konkret, dengan mudah orang-orang yang bermain, yang memiliki ilmu bukan untuk berkati orang, tetapi dengan ilmunya ini membodohi orang. Mana tanah-tanah yang bisa diambil ini? Di zaman sebelum Pak Jokowi, terlebih-lebih Orde Baru dan juga Orde Reformasi sebelum Presiden Jokowi ini, banyak tanah ulayat, tanah rakyat, tanah daripada kerajaan-kerajaan dulu diambil alih oleh pengusaha. Yang jelas pengusaha tidak akan bisa tanpa ada kong kali kong dengan orang-orang pertanahan. Nah, mulai zaman Presiden Jokowi inilah dunia pertanahan diatur. Tidak ada lagi penggunaan hutan-hutan untuk kepentingan industri yang berlebihan. Ya, dan juga hal-hal yang lain. Dan salah satunya agar rakyat yang miskin atau menengah ke bawah ngurus namanya sertifikat ini, ya, mahalnya setengah mati, berbelit-belit setengah mati. Apalagi kalau di dalam orang yang mau ngurus sertifikat tersebut itu dikarepi oleh kelompok orang yang berduit. Ini akan mentok di atas alasan begini, alasan begitu. Tapi alhamdulillah,
Salam hormat kami sebagai relawan dan rakyat Indonesia kepadamu Bapak Jokowi. Kau gratiskan rakyat Indonesia ini untuk mendapatkan sertifikat. Ini bukti konkret punya Gus. Baru kali ini di eranya Presiden Jokowi, Gus bisa memiliki sertifikat. Karena Gus ini kiai pinggiran ya, kiai pejuang. Gak punya uang banyak untuk bayar orang-orang pertanahan agar memiliki sertifikat. Tetapi Alhamdulillah di zaman Pak Deku Jokowi, sertifikat gratis, sesen pun tidak dipungut biaya. Tapi Gus Ustadz, ya Gus Rosad, kalau bilang sesen pun gak terdosa ya. Ya ngasih lah kepada Pak RT, Pak RW, sama orang kecamatan hanya uang rokok. Tapi di pertanahannya enggak kan gitu loh ya. Kalau ya di Pak Jokowinya di pertanahannya enggak sama sekali. Hanya karena Gus ya karena sibuk ya. Suruh ngurus RT RW sama orang kecamatan lah di situ. Yang Gus kasih uang rokok lah enggak sampai 1 juta. Luar biasa. Dulu belum tentu punya 10 juta sertifikat kita ini jadi. Seperti kata Gus tadi, apalagi tanah tersebut dimireni, ngerti dimireni yang ngerti Gus Rosat aja. Dikepingini, diingini oleh kelompok konglomerat atau orang beruang. Mesti kecantol-cantol itu sertifikat urusannya. Terima kasih Presiden Jokowi. Belum lagi bagaimana Presiden Jokowi membersihkan ASN ini yang sebelumnya di 10 tahun pemerintahan Cikeas, yang mana bergumul dengan kelompok-kelompok PKS yang di dalamnya banyak kelompok yang tidak menginginkan dengan ideologi Pancasila, yaitu ideologi apa? Ideologi khilafah. PNS-PNS banyak dimasuki selama 10 tahun melalui guru honorer yang di PNS-kan. Sehingga jangan kaget, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Lah, ini pegawai negeri kok nggak Pancasilais? Wah, ini pegawai negeri kok nggak nasionalis? Ngajarin anak-anak dengan salam, bukan salam nasional, tapi salam yang seakan-akan mendiskreditkan kepada kelompok lain, secara tidak langsung membuat kebencian kepada agama lain. Islam, yes, kafir, no. Nah, bahasa-bahasa yang semacam itu, coba lebih diperhalus kepada anak-anak kecil ini kan gitu loh. Bagaimana penggunaan kata istilah kafir ini. Makanya di zaman Presiden Jokowi ini, ya, yang didukung oleh Kapolri kita yang baru dengan konsep presisinya, ya, dengan moderasi beragama ini penting. Penting, karena kita hidup di 1000 sekian pulau dan sekian ratus adat budaya dan 6 agama yang berbeda. Kalau para penceramah tidak memiliki moderasi dalam beragama, maka yang diungkapkan seakan-akan tidak salah, tetapi membuat ketersinggungan kepada agama lain apabila itu masuk di dunia media sosial. Makanya 2 hari lagi akan kita undang besok di Hari Santri, ya. Kita akan mengundang beberapa tokoh muda Islam di Hari Santri tanggal 22 Oktober ini, salah satunya Gus Rosan juga, ya. Dan juga Gus Saiful Arif, santri Ustadz Pancasila, santri Gus Dur, dan ada beberapa teman lainnya. Kita akan bicara tentang Hari Santri, temanya yaitu apa? Pentingnya moderasi beragama bagi santri milenial, ya. Dan juga belum lagi infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Indonesia merdeka selama 76 tahun. Kita memiliki 7 presiden, ya. Dulu pemerintahan zaman Belanda, dari Anyer yang dibangun oleh Dendels ya sampai Panarukan. Dan di zaman 6 presiden sebelumnya dibangunnya mungkin hanya sekitar itu. Tapi Alhamdulillah di tangan pemerintahan Presiden Jokowi 2 kali lipat. Zaman yang dibangun oleh Dendels sampai 6 presiden yang ada ini, ya, dibangun jalan infrastruktur oleh Presiden Jokowi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Presiden Jokowi. Alhamdulillah. Belum lagi, orang presiden-presiden dulu selalu mengkonsepsikan bagaimana Indonesia ini negeri yang subur, negeri yang hidup di daerah tropis, agar bisa menjadi swasembada pangan. Semuanya ini merupakan, kalau kata anak Jakarta itu bullshit. Kalau Ustadz gak boleh bilang bullshit, ya. Nonsense, ya. Kalam fadi, kata anak santri ini, ya. Omong kosong. Kalau infrastrukturnya tidak dibenahi,
Bagaimana membenahi agar Indonesia ini bisa menjadi daerah atau negara yang swasembada pangan? Maka salah satunya kita punya air. Bagaimana air ini bisa dikontribusikan secara merata di daerah perairan-perairan persawahan. Maka yang dibutuhkan alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih ya Allah. Ya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak bisa bersyukur kepada Allah, dia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini, bendungan dibangun di mana-mana. Di zaman Orde Baru, bangun 1-2 bendungan saja harus mengeluarkan darah yang bercucuran, yang berdarah-darah. Alhamdulillah, di zaman pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak ada masalah yang berarti, hanya kerikil-kerikil kecil yang bisa diselesaikan. Kalau jika sekiranya ada orang karena Pilpres kemarin kalah atau jadi relawan, nyinyirin daripada apa yang dikerjakan Pak Jokowi, ini sesungguhnya mata hatinya sangat tertutup. Dia hidup di negara Indonesia yang demokrasi, tapi tidak mengerti dan tidak memahami apa itu demokrasi. Demokrasi ini yang kalah ya sudah, seperti main bola, ya. Kalau yang menang ayo kita dukung, ya. Yang menang jangan menyombongkan diri, mengecat yang kalah, jangan. Yang menang merangkul yang kalah. Yang kalah legowo, melakukan langkah-langkah yang baik, ya. Bagaimana melakukan terobosan-terobosan, memiliki konsep-konsep yang cukup matang untuk merangkak agar menang di tahun berikutnya. Bukan melakukan fitnah, bukan melakukan hoax. Kritik boleh, asal itu membangun. Bentar, matikan. Udah. Ini. Tapi bukan fitnah. Kalau mengkritik, ya, yang mana isinya itu menjelek-jelekkan, menghujat, bahkan menyatakan bahwa Presiden Jokowi PKI. Lahir aja mungkin unda-undi umurnya dengan Gus ini ya, Gus kepala 252. Cuman kalau ketemu sama teman-temannya Mas Nurul, Gus balik umurnya bukan 52 Pak Media 25. Ya, lahir aja tidak dibilang Pak Jokowi PKI. Keluarganya Kristen. Aneh. Ini bukan mengkritik, ini memfitnah. Ini politik jahat. Yang mana kita semuanya harus menghindari hal-hal yang semacam ini. Janganlah karena kepentingan politik agar kita menang. Negara kita ini diacak-acak dengan melakukan narasi-narasi hoax, narasi-narasi fitnah. Silakan, ya kita mengkritik. Tapi by data. Indonesia adalah rumah kita bersama. Apabila mengkritik, berikanlah saran dan solusinya. Itu namanya kita adalah rakyat yang sama-sama hadir beni terhadap bangsa dan negara ini. Jangan sampai hanya karena perbedaan menjadikan kebencian kita yang sangat. Sehingga apa yang menjadi kebaikan Presiden Jokowi ini tidak ada baiknya sama sekali di mata kelompok sebelah. Ayo kita hentikan itu semuanya. Dan apa yang disampaikan terakhir ya oleh Kanjeng Norman dan juga narasumber tadi yang lainnya. Mari kita semuanya para rakyat Jokowi, ayo sing sabar. Ojo kesusu, ojo buru-buru ya di dalam apa? Melakukan langkah-langkah capres yang untuk 2024. Masih 3 tahun ya. Tapi kita tidak bisa mencegahnya. Kepada teman-teman yang masih setia kepada Presiden Jokowi, ayo sama-sama kita kawal pemerintahan Presiden Jokowi yang sangat luar biasa ini, ya. Kita viralkan, ya, apa yang telah dilakukan oleh beliaunya, sehingga masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga masyarakat yang difitnah dengan kebohongan dan hoax lain sebagainya, dengan viralnya kegiatan-kegiatan positif dan juga langkah-langkah pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini bisa menjadi jawaban dari orang-orang yang melakukan hoax kepada Presiden Jokowi. Akhirnya, hanya waktu yang batasi kita. Maksud hati ingin gunung, apa daya tangan tak sampai. Banyak sekali sesuatu kebanggaan kita sebagai relawan, sebagai anak bangsa Indonesia ini. Dari apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini.
tidak, rasanya tidak muat, atau 2-3 hari tidak selesai akan kita bicarakan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini. Akhirnya, hanya kekuatan doa dari semua tokoh lintas iman dan juga para narasumber semuanya ini dan juga peserta dan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Bapak kita Presiden Jokowi ini senantiasa dijaga oleh Allah, ya, menjadi manusia, menjadi presiden yang lebih baik dari hari ke hari. Dijauhkan daripada yuwaswisu fi sudurinas, dari bisikan-bisikan setan, ya, sehingga tetap di jalan Shiratal Mustaqim. Dan yang utama, kita berharap mudah-mudahan Presiden Jokowi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, dijadikan Presiden Jokowi ini di masa jabatannya hingga akhir 2024 happy ending atau husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Mari bersama kita jaga Indonesia ini, ya, supaya tetap dalam keadaan aman, damai, tentram. Kalau aman, damai, tentram, pasti menjadi negeri yang gemah ripah lojinawi, ya. Kalau semuanya lojinawi, maka akan murah sandang, murah pangan, murah papan. Ya, kalau kita punya uang banyak, usaha lancar, semuanya menjadi murah, meskipun harganya murah, ya. Kayak webinar ini, ya Pak Medi, ya. Hanya habis berapa? Sekitar 1 jutaan kan gitu, ya. Ya. Lah, kalau nggak ada yang bantu juga berat kan gitu. Tapi kalau banyak yang bantu menjadi murah, 50-an atau 100-an, ya. Tapi alhamdulillah kali ini, ya teman-teman, ada banyak yang bantu. Terima kasih. Kalau ada sisanya bisa kita buat untuk webinar selanjutnya. 2 hari lagi kita akan mengadakan acara webinar Hari Santri Nasional. Demikian dari kami. Terima kasih Bapak Medi, sedulurku dari Papua yang sangat cinta Indonesia dan sangat setia mendampingi kita di webinar, baik itu FDR Jokowi maupun agama cinta. Dan juga Bapak Martin yang cukup cakep, ya, memberikan tulisan di dalam notulensinya ini, Mas Nurul dan juga semua narasumber dan juga semua partisipan, sehingga terlaksananya acara webinar memperingati hari pelantikan Presiden Jokowi yang kedua tahun di 2 periodenya ini. Salam juang relawan Jokowi, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.